Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan syakirin, amma ba'd. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar hari ini? Nah, anak-anak sudah lupa ya? Kalau bapak tanya kabar, jawabnya alhamdulillah, sehat walafiat, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar, yes, semangat. Oke, sudah bisa? Sudah ingat? Oke, kita coba lagi ya. Pak sampai ulang lagi ya. Nah, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, sehat walafiat, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar, yes, semangat. Nah, meskipun belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat belajarnya. Jangan kalah sama virus corona. Assalamualaikum. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita, seperti biasa, kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Kalau tangannya ditanahkan, ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa tadi, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang Quran surah Al-Fatihah. Tujuan pembelajaran kita, satu, menyatakan bahwa Quran surah Al-Fatihah adalah kalam Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah. Dua, menentukan ayat yang termasuk dalam Quran surah Al-Fatihah. Tiga, melafalkan Quran surah Al-Fatihah. Empat, menunjukkan hafalan Quran surah Al-Fatihah. Nah, jadi 4 tujuan itu yang ingin kita capai dalam belajar Quran surah Al-Fatihah. Kita harapkan para anak semuanya untuk bisa mengikuti dengan serius, mengikuti dengan santai, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam belajar. Amin. Tugas pertama kita, amatilah gambar di bawah ini. Nah, anak-anak, apa kalian bisa menjelaskan atau menceritakan gambar yang ada ini? Iya, kalau sudah, ceritakanlah kepada Bapak. Ceritakanlah apa yang ada dalam gambar tersebut. Iya. Ya anak-anak, ini adalah salah satu gerakan dalam sholat, yaitu gerakan takbiratul ihram. Yaitu ketika kita baca Allahu Akbar. Nah, itu namanya gerakan takbiratul ihram. Apa yang kalian baca dalam sholat setelah takbiratul ihram? Apa yang kita baca? Kita baca biasanya
dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Iya betul. Ya, untuk kita lebih santai lagi, kita bernyanyi dulu. Judul lagunya Fatihah dan Salat, dinyanyikan dengan lagu Balon Ada 5. Nah, harapkan kalian juga ikut bernyanyi bersama Bapak ya. Ayo, Bapak beri aba-aba 1, 2, 3. Fatihah 7 ayat, bukalah artinya, dimulai dengan basmalah, dilanjut dengan hamdalah. Kita baca Fatihah yuk, biar dapat pahala. Dibaca ketika sholat, dilanjutkan surah-surah. Kita baca Fatihah yuk, biar dapat pahala. Dibaca ketika sholat, dilanjutkan surah-surah. Nah, tepuk tangan kita sama. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan menghafalkan surah Al-Fatihah. Ini kita lewati saja karena ini hanya berisi dan pembelajaran kita, yaitu dari penjelasan surah Al-Fatihah, kemudian ayat-ayatnya kita baca satu persatu, dan kuis atau pertanyaan. Nah, inilah bacaan Quran surah Al-Fatihah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dimulai dengan ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim, ayat 2 Alhamdulillahirabbil alamin, ayat 3 Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya sampai ayat yang ke-7. Nah, jadi kita akan membacanya secara berurutan, dilafalkan. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa membaca dengan baik dan benar, maka kita akan belajar menghafal surah Al-Fatihah. Caranya agar mudah menghafal surah Al-Fatihah, dengarkan bacaan guru dengan seksama. Jadi kita nanti baca berulang-ulang, tirukan bacaan guru berulang-ulang. Berpasanganlah dengan temanmu untuk saling menyimak hafalan. Karena kita di rumah, mungkin bisa mencari pasangannya dengan ayah atau ibu atau kakak. Nah, kita bantuan ke ayah atau ibu atau kakak, boleh berpasang-pasang. Intinya kita harus sering membaca surah Al-Fatihah supaya lancar dan bagus benar sesuai tadi. Kemudian sekilas tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Al-Fatihah artinya pembuka. Aku selalu menghafalkan surah Al-Fatihah saat salat. Iya, jadi kalau orang salat pasti membaca surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah itu disebut juga dengan As-Sab'ul Masani, artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah, ini penjelasan lebih rincinya. Al-Fatihah artinya pembuka. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Nama lain surah Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya induk kitab. Banyak lagi nama-nama yang lain selain dari Ummul Kitab. Masih banyak lagi. Iya anak-anak, kita akan menghafalkan ayat per ayat dari surah Al-Fatihah. Yang ini ayat pertama, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
mustaqim. Ini ayat yang ke-6. Berikutnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ini ayat yang terakhir, ayat ke-7. Jadi setiap terakhir membaca waladhdallin kita ikuti dengan amin. Kuis atau pertanyaan yaitu menyambung ayat. Nomor 1. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi panahnya ini menunjukkan hubungan atau sambungan ayatnya. Nomor 3. Ar-Rahmanir Rahim. 4. Maliki Yaumiddin. 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, anak, jadi belajarlah seterus-terus dengan sering-sering membaca berulang-ulang, insyaallah hafal semua. Nah, ini tugasku yang berikutnya. Berilah tanda centang pada kurung di bawah ini sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Jadi isi secara jujur. 1. Al-Fatihah adalah kalam Allah, petunjuk bagiku. Setuju? Tidak setuju? 2. Aku membaca surah Al-Fatihah saat salat. Setuju? Tidak setuju? 3. Allah suka dengan orang yang belajar Al-Quran. Setuju? Tidak setuju? Silakan kalian cerita secara jujur berdasarkan apa yang kamu rasakan. Nah, selanjutnya berilah tanda centang pada ayat yang termasuk dalam surah Al-Fatihah. Malikin Nas. 1. Malikin Nas. 2. Ar-Rahmanir Rahim. 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Min syarri ma khalaq. Jadi kalian pilih yang mana yang termasuk Quran surah Al-Fatihah. Berikutnya, pilihlah jawaban yang paling tepat. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Al-Fatihah disebut pembuka Al-Quran karena letaknya di bagian titik-titik Al-Quran. Al awal, Mi tengah, Ci akhir. Nomor 2. Ketika sholat maghrib, Ahmad mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah imam. Ketika imam sampai pada bacaan waladhdallin, makmum secara sama-sama melafalkan titik-titik Alhamdulillah, Bismillah, Ci, Amin. Nah, anak, jawablah pertanyaan itu di buku kalian atau dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Atau silahkan kirim lewat WA grup kelas. Nah, jelas? Iya, kita lanjut. Ayo kumpulkan tujuh bintang. Caranya, setelkan hafalanmu kepada guru atau temanmu. Setiap hafal satu ayat, kamu akan memperoleh 1 bintang. Ya, jadi harus semangat menghafalnya. Karena semakin banyak
berapa, kalau bisa harus dapat 7 juta, karena sesuai dengan 7 ayat dari surah Al-Fatihah. Mutiara hikmah, bacalah Al-Quran karena ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terakhir, pesan Bapak, jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan memakai masker jika kemudian, dan sering-seringlah cuci tangan. Semoga dengan ikhtiar itu kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran dari Bapak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri.